Setahun terakhir, bagi grup Liu, adalah tahun kemenangan. Bu, nanti kalau saya sudah dapat bonus akhir tahun 2 juta, saya akan punya uang untuk operasi ibu. Tunggu saya. Dalam 3 hari, pada peluncuran produk baru, kami akan merilis chip baru yang revolusioner, Naga Terbang Generasi Kedua. Nanti, grup Liu akan menjadi perusahaan teknologi terhebat di dunia. Bagus. Bagus. Selanjutnya, mari kita berikan bonus akhir tahun kepada orang-orang yang berjasa bagi perusahaan. Pertama untuk asisten manajer kami, Xiao Chengye, bonus akhir tahun 2 juta. Bagus, selamat. Terima kasih, Kak Liu. Saya pasti akan terus berusaha dan berjasa bagi perusahaan. Bagus. Kak Liu, bahkan asisten manajer Xiao dari departemen teknis kalian, yang baru bergabung minggu lalu, dapat bonus 2 juta. Kamu kan, kepala departemen teknis, sekaligus suami manajer Liu. Bonus akhir tahun kali ini, pasti sampai puluhan juta, ya? Benar-benar pemenang dalam hidup. Sepertinya perusahaan akan segera go public. Ruyan sedang senang. Mau bagi-bagi dividen besar-besaran. Kalau dapat bonus akhir tahun puluhan juta, lose. Saya akan memindahkan beberapa paten inti yang terdaftar atas nama saya ke perusahaan. Baru bisa tenang bawa ibu berobat. Selanjutnya, kalian mau lihat siapa yang diberi bonus akhir tahun? Kasih Kalu. Kasih Kalu. Untuk Kak Lu. Untuk Kak Lu. Ambilkan untuknya. Siap. Kak Lu. Bonus akhir tahun 2 juta itu. Sudah Kak Liu berikan kepada saya. Kamu jangan mengharap-harap lagi. Ambil. Ini hadiah dari Kak Liu untukmu. Di kartu ini sudah diisi 200 rupiah. Mau beli apa? Beli saja. Sayang. Awal tahun, kita sudah janji, asal saya berhasil mengembangkan produk baru, bonus akhir tahun ini akan diberikan 2 juta untuk saya. Diam. Sudah berapa kali saya bilang? Waktu di kantor, panggil saya sesuai jabatan saya. Ambil 200 ribu ini. Cepat pergi. Cincai. Ayo kita minum-minum. Rayakan. Boleh. Hack. Liu. Saya sudah berhasil membuatnya. Chip generasi kedua Tenglong. Juga sudah jadi yang terdepan di dunia. Kita tidak bisa ingkar janji seperti ini, kan? Siapa yang ingkar janji? Bukannya saya sudah keluarkan uang untuk beri bonus? Kamu tidak lihat, barusan saya kasih penghargaan. Kei Chenjai. Tapi Xiao Chengye baru masuk divisi teknologi, belum sampai seminggu. Setiap hari dia cuma main game, sama tidur. Dia pakai apa? Ambil bonus saya? Pakai apa? Karena dia setuju untuk bekerja bersama saya. Saya janji belikan dia rumah dan mobil. ITU juga tidak boleh pakai. Bonus saya untuk belikan dia rumah mobil. Minggu lalu, ibu saya baru saja terdeteksi kanker ginjal. Saya butuh uang sekarang untuk obati dia. Dasar anjing. Buat nipu uang saya. Sampai ibunya sendiri kena kanker. Bisa kamu jadikan bahan bohong. Saya tidak bohong. Saya punya surat diagnosa. Lihat. Oh. Beneran kena kanker. Kalau udah kena kanker, ya tunggu aja mati. Ngapain buang-buang uang lagi? Ibu saya selalu menganggap kamu seperti anak kandungnya sendiri. Kamu. Gimana bisa kamu ngomong kayak gitu? Apa perkataan saya salah? Udah kena kanker. Masih mau kamu obati. Itu sama aja kayak buang uang ke lubang api. Ibu saya masih stadium awal. Asal ada 2 juta ini, tingkat kesembuhannya bisa mencapai 99%. Bukannya masih ada kemungkinan 1% yang bakal hilang percuma? Sudah. Uang perusahaan punya banyak keperluan.
Nggak bisa karena ibumu sakit. Lalu saya ubah. Simua Rangkana. Lu Hanzhou. Kamu punya pandangan jauh dikit bisa nggak? Kamu kuma perlu Casey. Bonus yang seharusnya buat saya, ke saya akan selesai? Grup Liu, punya aset puluhan miliar. Masa kuma 2 juta rise ini, saja nggak bisa keluarkan? Diam. Hari ini, apapun yang kamu bilang, nggak bakal bisa ambil. Citizen Pandariku. Oh. Baik. Kalau gitu, kembalikan kartu gajiku. Sudah menikah 10 tahun. Gajiku selalu disetor ke kamu. Tiap bulan cuma dapat uang saku 500.000 dari kamu. Di kamu, minimal, ada 35 juta. Cukup buat obati ibuku. Hahaha. Lu Hanzhou. 10 tahun ini, kamu nggak pernah tanda tangan kontrak kerja dengan grup Liu. Gaji apa yang kamu punya? Lu Ryan. Kamu berani banget nipu aku. Hati nuranimu, diamondain anjingnya? Waduh, Kak Lu. Kamu kan orang luar. Kakak Liu masih mau ajak kamu ke acara tahunan grup buat lihat-lihat. Udah ngasih muka banget. Masa masih enak aja minta uang ke Kak Liu? Aku. Hello. Director Wang. Anda telepon aku, ada apa ya? Tuan Liu, akun medis ibumu sudah minus. Untuk pemeriksaan selanjutnya, minimal butuh 20.000 lagi. Kamu harus cari cara cepat. Chinjai. Kak Liu, Sakit nggak? aku cuma mau lindungin kamu. Kak Lu itu kasar banget sih. Kamu sakit nggak? Nggak apa-apa. Chinjai. Aku bakal bantu kamu balas dendam. Lu Hanzhou. Kamu kan mau uang. Aku kasih 2 pilihan. Pertama, minum ini. Aku kasih 100. Atau merangkak lewat bawah selangkangannya. Aku kasih 1000. Kak Lu. Ini perintah Kak Liu. Aku juga nggak bisa apa-apa. Mending kamu nahanin ayah. Lu Ryan. Kamu perlakuin aku begini hari ini. Kamu bakal nyesel. Kamu pikir karena udah jadi suaminya Liu Ruyan beberapa hari? Lupa diri ya? Cuma kampungan kayak kamu, dari desa. Pantas bikin aku nyesel? Karena kamu nggak mau uang? Oke. Satpam. Tunggu. Aku minum. Aku minum. Nah, segelas. Ceritus. Minum lagi. Ayo minum. Kenapa berhenti minum? Bukannya mau nolongin ibumu? Lanjut minum. Uangnya. Ibuku butuh uang buat berobat. Aku minum. Aku minum. Kak Lu. Direktur Liu. Kepala lu udah nggak kuat. Cepat bawa ke rumah sakit. Dia berani mukulin Chingya. Masa aku bakal biarin aja? Direktur Liu. Kak Lu beneran udah nggak kuat. Kalau diminum terus, bisa-bisa nyawanya melayang. Silent. Cuma buat sedikit uang. Malu-maluin aja. Nggak tahu kenapa dulu, bisa suka sama dia. Sampai nikah sama orang kayak gini. Chinjai. Ayo pergi. Jangan ikut campur. Mau dipecat? Kamu nggak lihat sikap Direktur Liu tadi? Lihat deh dia kayak gimana. Ayo pergi, ayo.
Ironis banget ya. Hidup sampai kayak gini. Memalukan banget. Samuel Catchless and Hattie. Dibuang percuma. Halo. Bapak Lu, selamat. 3 hari lagi, setelah konferensi pers produk baru dibuka. Nilai pasar grup Liu mungkin langsung melesat ke ratusan triliun. Anda memegang paten inti, pasti akan dapat nama dan uang. Penggak Resu. Jenga. 3 hari lagi. Atas namaku. Semua paten atas namaku. Diumumkan semuanya. Diberikan lisensi gratis. APA? Bapak Lu, Anda tenang dulu. Ini bakal langsung bikin harga saham grup Liu ambruk. Anda juga bakal menghadapi denda ganti rugi yang gila-gilaan. Masa depan hancur lebur. Lakukan seperti yang kukatakan. Beberapa utang. Cuma dengan cara ini bisa dilunasi. Salam Bapak Lu. Halo Direktur Lu. Bapak Lu, pintu perusahaan saya, Ling Hang, sudah terbuka untukmu berkali-kali. Dulu kamu setia sama Liu Ruyan. Sekarang dia buang kamu, kayak lab bekas. Menurut Anda, semua ini masih worth it? Jadi, kamu datang buat ngejek aku? Bapak Lu, posisi Chief Technology Officer di Ling Hang Capital saya, selalu tersedia untuk Anda. Kalau sudah memutuskan, cari saya kapan saja. Direktur Su. Dia udah terpuruk, sampai segini parahnya. Masih aja nggak tahu diri. Pedang yang sesungguhnya punya harga diri yang tinggi. Dia, Lu Hangzhou, adalah raja mutlak di bidang chip dan komputer. Dia pantas dapat waktu yang cukup dariku. Tapi 3 hari lagi adalah konferensi pers produk baru, grup Liu. Kalau kita tidak berindak sekarang, kesempatan kita benar-benar hilang. Demi seorang pria biasa, Liu Ruyan malah meninggalkan Lu Hangzhou. Itu namanya main api dan membakar diri sendiri. Asal bisa mendapatkan Lu Hangzhou, Navigator Capital pasti akan jadi pemenang terakhir. Awasi semua gerak-gerik, Lu Hangzhou. Aku harus menguasai setiap langkahnya. Cari kesempatan untuk menaklukkannya. Dokter. Saya mohon, jangan usir ibu saya dulu. Selama ini saya berhasil mengumpulkan sedikit uang. Sekitar 20.000. Tolong, bayarkan dulu biaya pengobatan ibu saya. Sisa uangnya pasti akan saya kumpulkan dengan cepat. Bisa tolong beri saya sedikit waktu lagi? Kalau masih kurang, saya masih punya sedikit. Ini. Kakap tidak. Tuan Liu, Anda salah paham. Kami tidak sedang mengusir. Ini untuk dipindah ke Iju. Operasinya dijadwalkan besok sore. ICU? Ya, operasi. Tapi bukannya saya belum bayar biaya pengobatan? Biaya operasi sudah dilunasi semua. Anda tenang saja. Kami sedang mempersiapkan operasi besok dengan maksimal. Biayanya sudah dilunasi? Minta tolong Menger. Siapa yang bayar? Jangan-jangan. Liu Ruyan masih punya hati nurani? Lu Hangzhou berani menyembunyikan parameter inti produk baru. Ingin membuatku malu di konferensi pers 3 hari lagi. Ingin menghancurkan karierku.
Cincai. Untung kamu cerdik. Kalau tidak, dia pasti berhasil. Kakak Liu. Anda begitu baik pada saya. Tentu saja saya harus mengawasinya dengan ketat. Bagus. Di konferensi pers, 3 hari lagi, saya akan umumkan bahwa kamu Xiao Chengye adalah CEO Grup Liu. Kakak Liu. Anda terlalu baik pada saya. Saya. Pasti akan mengabdi, Pada Anda. berkeringat darah, sampai mati. Kamu kan buah hatiku. Mana tega membiarkanmu mati? Kita berdua harus hidup dengan baik. Sekarang, mari kita cari orang yang terkutuk itu. Dan bereskan urusan dengan mereka. Betul. Ayo. Ayo. Lu Ryan, kamu yang bayar biaya ibuku? Lu Ryan, APA Malmo? Seren, data inti produk baru. Kalau tidak, aku tidak bisa jamin. Keselamatan jawannya. Tak kesangka kamu bisa sesadis ini. Hari ini, coba sentuh ibuku. Anak durhaka. Benar-benar baru menyesal. Setelah terlambat. Aku. Kalian pada bengong apa? Dia berani mukul aku. Tangkap dia. Serang. Aku tanya sekali lagi. Teknologi inti produk baru, di mana sebenarnya? Bukannya kamu bilang. Aku dan grup Liu tidak ada hubungan kerja? Kalau aku sendiri yang meluncurkan produk baru, kalian tidak berhak memilikinya. Grup Liuku sudah menghabiskan 100 juta yuan untukmu meneliti produk baru. Sekarang kamu bilang padaku. Hasil penelitianmu tidak ada hubungannya dengan grup Liu? Kau cari mati? Chip naga terbang generasi pertama yang kukembangkan untuk grup Liu. Sudah kalian ambil, dan dapatkan keuntungan miliaran yuan. Hanya kamu yang berhutang padaku. Aku tidak berhutang apa-apa padamu. Bangsat. Jangan-jangan kamu lupa. Kita ini suami istri? Antara suami istri. Perlukah membedakan keuntungan? Sejelas ini? Suami istri, kamu masih berani ngomong, kita ini suami istri? Pernahkah kamu lihat ada istri yang bawa selingkuhan untuk memukuli suaminya sendiri? Aku mau cerai denganmu. Kak Lu, jangan bikin Kak Liu susah. Serahkan saja parameter intinya. Apa kamu benar-benar mau menghancurkan perusahaan Kak Liu? Kalau baik-baik tidak mau yang keras. Jangan salahkan aku nanti. Memangnya kenapa? Sekarang ini masyarakat hukum. Kalian mau merampas terang-terangan? Hukum? Kamar ini tidak ada CCTV-nya. Kalau benar-benar terjadi sesuatu, siapa yang bisa jelaskan dengan jelas? Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Berhenti. Berhenti. Jangan sentuh ibuku. Lu Honjo, dengar baik-baik. Serahkan penelitian inti produk baru itu. Biar konferensi pers produk baru kami 3 hari lagi bisa berjalan lancar. Nyawa ibumu akan kebantu pertahankan. Kalau tidak, kau sendiri yang tahu akibatnya. Itu produk yang kukembangkan secara mandiri. Kamu mau? Jangan mimpi. Masih keras kepala ya? Lekikan. Jangan. Aku serahkan. Aku serahkan padamu. Katakan. Di mana? Di saku kenangku. Barangnya sudah kamu dapat. Pergi sana. Aku tidak mau melihatmu lagi. Kak Liu, hati-hati jebakan. Harus diperiksa dulu. Jaga dia baik-baik. Jangan coba-coba main curang. Kalau tidak, berhenti. Ibuku tidak kuat. kau punya waktu 1 menit untuk verifikasi data. Baik. Masih butuh password. Kak Liu, ada passwordnya. Lu Honjo, rupanya kamu memang menyimpan kartu as. Passwordnya berapa? Katakan.
Tanggal lahirmu. Coba dulu. A. Lu Ryan. Ternyata pria idaman yang kau anggap sebagai buah hatimu itu juga tidak memedulikanmu. Ini. Bukannya Kak Liu sendiri yang bilang masa muda terbuang percuma. Pada orang tak berguna seperti Kak Lu ini. Jadi malas membicarakan ulang tahun? Bukan urusanmu si sampah, untuk ikut campur di antara kami. Dan mengadu domba. Kak Liu, datanya asli. Sudah. Data sudah didapat. Pergi sana. Pergi. Kau sama sekali tidak memberi aku muka. Di rapat pembagian dividen. Mau selesai begitu saja? Lalu kau mau apa lagi? Sekarang seluruh perusahaan sedang membicarakan. Bilang aku kejam pada pahlawan. Bilang hubunganku dengan Cheng Ye tidak bersih. Kau harus membuatkan sebuah video untukku untuk membersihkan semua rumor itu. Bukankah kau ini agak terlalu berlebihan? Kau memberikan bonus yang seharusnya milikku kepada dia. Si Penikmat Hazel Jerry Paya Orang. Hubungan kalian berdua masih bisa disebut rumor? Kau pikir aku sedang berunding denganmu? Nenek tua itu harus menderita sedikit. Berhenti, jangan sentuh ibuku. Aku mau bekerja sama. Aku mau bekerja sama. Kalau dari dulu sudah paham, tidak akan begini. Cheng Ye, rekam yang jelas. Siap, Kak Liu. Ayo, Kak Lu. Lihat KI kamera. Katakan lebih keras. Katakan, Kak Lu. Aku, Lu Hanzhou, dengan ini menyatakan bahwa istriku, Liu Ruyan, suci dan murni. Bawahan saya, Xiao Chenjai, jujur dan berintegritas. Semua kabar angin adalah rumor belaka. Aku, Lu Hanzhou, tidak pernah dikhianati. Bagus. Lu Ruyan, Xiao Chenjai. Aku akan membuat kalian menggunakan seluruh grup Liu. Membalasnya 100 kali lipat. Kak Liu. Rekamannya bagus, Cheng Ye. Jelas sekali. Ini akan segera dikirim ke grup perusahaan kita untuk klarifikasi. Parameternya sudah kau ambil. Videonya juga sudah direkam. Kalian bisa pergi. Tidak semudah itu. Kau ingin melarikan diri dari genggamanku. Sambil diam-diam merencanakan sesuatu di belakang? Hari ini kau harus mendapatkan pelajaran. Lu Ruyan, kau hila. Ibuku bisa mati. Kau tahu nyawanya ada di ujung jemariku. Masih berani melawanku? Itu karena kau kurang paham. Hari ini aku pasti akan membuatmu merasakan pengalaman yang... Lu Ruyan, jika ibuku mengalami apa-apa, sisa hidupku, meski tidak melakukan apapun, akan kutieret kalian ke neraka. Sudah di ujung tanduk masih berani keras kepala. Ayo, buat dia merasakan bius total. Lalu bawa dia kembali dan kunci. Kak Lu. Ini obat bius. Tidak sakit. Tahan sebentar. Nyonya Liu. Berani-beraninya berbuat onar di rumah sakit milik navigasi capital saya. Kalian sungguh tidak menganggap Su Wanqing ini ada. Nyonya Su. Kami. Kakak Liu sedang menangani urusan keluarganya sendiri. Kamu ini siapa? Berani bicara denganku? Ebio. Si Wanqing. Aku mendidik suamiku sendiri. Apa urusanmu ikut campur? Oh. Lu Hanzhou. Pantas saja akhir-akhir ini kamu jadi berani. Ternyata di luar sudah punya selingkuhan. Jaga mulutmu. Kalau berani ngomong sembarangan lagi, ku belah mulutmu. Kamu berani memukulku. Aku lawan kamu. Berani carry gara-gara di sini. Kak Liu.
Orang biak tahu situasi. Kita pergi dulu. Lepaskan. Pengecut. Lu Honjo. Kamu berani berdiri diam melihat wanita jalang ini memukulku? Lu Ryan. Kamu harus bersyukur. Ibuku tidak apa-apa. Kalau tidak, bukan cuma dia yang memukulmu. Sesederhana itu. Tuan Lu, perlu ku bantu menghabisi dia? Di sini tidak ada CCTV. Semuanya orangku. Membuat mereka menghilang dari dunia ini. Bukan hal yang sulit. Menyuruh Su Wanking membunuh Liu Ruyan dan Xiaoqingya. Terlalu mudah bagi pasangan ITU. Lagi pula, itu akan meninggalkan bukti yang mematikan. Tidak perlu, suruh mereka pergi dari pandanganku saja. Di hari Lu Honjo. Ternyata hanya ada aku seorang. Si pecundang ini sudah sepenuhnya. Ku kuisei. Semua ikuti perintah Tuan Lu. Buang mereka keluar. Dia saja? Pergi sana. Lu Honjo. Tanpa grup Liu, tanpa aku, kamu bukan apa-apa. Sebaiknya kamu ikut aku pulang dengan baik. Kalau tidak, Tenang. Aku akan datang. Tapi bukan sekarang. Melainkan besok. Cepat pergi. Ayo kita pergi, Kak. Ayo pergi. Kak Liu. Jangan marah. Meski kita kena pukul, tapi flash disk sudah dapat. Yang menang tetap kita. barusan malah menyuruhku. Yang maju paling depan. Aku juga tidak mau. Tapi lawan banyak orang. Lagi pula itu kan. Ratu bisnis Su Wanking. Diam. Begitu konferensi pers selesai, grup Luku akan bernilai ratusan miliar. Aku akan membuat navigasi capital kecil itu. Menyesal seumur hidup. Kak Liu, Kak Liu. Kalian keluar dulu. Baik. Tuan Lu, apakah Anda baik-baik saja? Bagaimana kalau kami atur pemeriksaan untuk Anda? Tidak usah, saya tidak apa-apa. Director Su. Hari ini ada orang yang bayar biaya pengobatan ibuku. Apakah itu Anda? Ini adalah rumah sakit, di bawah naungan navigasi Capital. Setelah dengar ibu Anda sakit, saya langsung aturkan tim medis terbaik. Juga mengirim pengawal, melindungi tempat ini 24 jam. Pasti tidak akan terjadi lagi hal seperti hari ini. Director Su. Terima kasih. Kita bicara di luar saja. Jangan ganggu istirahat ibuku. Baik. Direktur Su ingin tanya saya. Kenapa budget muda? Membebaskan Liu Ruyan mereka, ya? Mungkin Tuan Lu terlalu mementingkan kesetiaan. Kezeshan. Kesetiaan hanya untuk orang yang layak dipercaya. Liu Ruyan bahkan ingin membunuh ibuku. Saya hanya merasa, kalau dia mati begitu saja, saya sama sekali tidak puas. Lalu rencana Tuan Lu adalah? Saya akan membuatnya. Saat paling sukses dalam hidupnya, jatuh dengan sangat keras. Agar dia tahu, apa artinya, masalah yang dibuat sendiri, tak bisa diselesaikan. Pantaslah pria yang berdiri di puncak bidang teknologi. Sebelumnya saya masih khawatir, takut Anda dibutakan oleh Liu Ruyan. Sekarang lihatnya, bijaksana, sadar. Director Su. Kata-kata Anda terdengar agak seperti menyindir. Tuan Lu, Saya sekali lagi dengan sungguh-sungguh. mengajak Anda. Saya mohon Anda bergabung dengan navigasi Capital kami. Menjadi kepala teknologi kami. Saya sedang diawasi grup Liu. Sangat mungkin akan ada serangkaian masalah yang menyusahkan. Anda yakin mau bertaruh pada saat ini? Investasi berisiko. Memang taruhan.
Tapi saya mengundang Tuan Lu bergabung dengan navigasi capital kami. Dengan kemampuan Tuan Lu di bidang ilmiah dan penelitian. Bagi navigasi capital, itu seperti harimau yang bersayap. Situasi yang pasti menang. Ini yang disebut investasi taruhan besar. Tuan Lu, bergabung dengan navigasi capital akan lebih baik mengembangkan bakat Anda, juga bisa membuat Anda hidup lebih baik, bahkan bisa membantu Anda melawan grup Liu. Saya mohon Anda, jangan langsung menolak. Lihat dulu syarat yang saya berikan, baru putuskan. Director Su. Syarat yang Anda berikan ini terlalu menguntungkan. Tuan Lu, Anda layak dapat perlakuan ini. Liu Ruyan menganggapku seperti sampah. Director Su, tapi memperlakukanku seperti mutiara. Baik. Saya setuju. Bagus sekali. Dengan Anda bergabung ke navigasi capital, benar-benar seperti harimau bersayap. Tuan Lu, mengingat sikap Liu Ruyan saat ini terhadap Anda, saya harap Anda tetap jamin keamanan diri sendiri. Pengawal di samping saya, setiap orang adalah prajurit terhebat yang bisa lawan 100. Mereka siap kapan saja atas perintah Anda. Baik. Terima kasih. Ibu, lihatlah. Mulai hari ini, anakmu akan hidup dengan cara berbeda. Lihat, itu Supervisor Lu. Diamazi Berani balik. Katanya kemarin di rumah sakit, heboh banget. Istrinya kabur sama orang lain. SSST, pelankan suara. Ketua Xiao ada, di kantor CEO Liu. Nih, bakal ada pertunjukan seru. Kak Lu. Aku lagi sama CEO Liu, membahas rahasia bisnis. Rahasia. Bahasanya sampai ke paha. Memang rahasia banget. Lu Hanzhou, kamu masih ingat untuk pulang. Kamu kemarin cuma nonton. Suan King si jalang itu mukulin aku. Hari ini, kamu harus kasih aku penjelasan. Aku kesini mau cerai sama kamu. Tanda tanganin surat cerai ini. Kamu bakal bebas. Cerai. Ye Liu. Dia mau cerai. Bagus banget. Si Ray, mau minta bagi uangku. Aku nggak setuju. Aku kesini, bukan buat minta persetujuanmu. Cuma formalitas aja. Sampong. Tanpa aku, kamu bukan apa-apa. Ini Simiwa. Nggak usah kamu pusingin. Boleh. Mau cerai boleh. Tapi harta keluarga ini, semua milik Jie Liu. Jangan bermimpi. Lu Hanzhou. Ye Liu. Aduh. Malam ini nggak bisa olahraga. Lu Hanzhou. Kamu berani mukulin orang di tempatku. Sini orang. Serang, Bun America. Semuanya sampah. Perusahaan sia-sia gaji kalian. CEO Liu. Sandiwara sudah selesai. Hiray. Mimpi. Iya. Nggak boleh cerai. Sekarang lagi, masa kritis konferensi pers. Cerai bakal pengaruhi harga saham. Kamu mau cerai sama aku? Minta bagi hartaku. Aku kasih tahu. Kamu nggak bakal dapat sepeser pun. Sebenarnya, aku mau berpisah dengan baik. Cuma mau ambil uangku yang kamu tipu. Harta lainnya. Aku nggak pernah berniat minta. Tapi karena kamu nggak setuju, aku akan menggugat kamu. Nanti, pengadilan putusin gimana? Ya gitu, perceraian ini pasti terjadi. Lu Hanzhou, kamu berhenti. Keluar dari grup Liu. Kamu bakal nyesal. Liu Ruyan. Kata-kata ini, aku kembalikan utuh. Buick kamu. Temperaku, Lu Hanzhou. Grup Liu ini nggak ada artinya.
Lu Hanzhou. Kamu sok berani karena deket sama Suan King. Berani-beraninya minta cerai sama aku. Nanti setelah konferensi pers produk baru selesai, grup Luku akan melesat tinggi. Aku bakal bikin kalian semua berlutut minta ampun padaku. Tuan Liu. 2 hari ini, aku sudah cari tim medis terbaik di dunia. Yang jadi operator utama adalah Profesor Zhong yang berwibawa. Ibu pasti selamat. Biaya operasinya akan aku kembalikan. Yang penting ibu sehat. Uang itu bukan apa-apa. CEO Siu. Terima kasih. Kamu terlalu sungkan. Menyelamatkan ibu, sama dengan membantumu, menghilangkan kekhawatiranmu. Membantumu, sama dengan membantu Linghang Capital dan Grup Su. Kita adalah mitra. Benar. Mitra. Ngomong-ngomong, aku juga sudah menghubungi tim pengacara terbaik di dunia. Untuk menangani kasusmu dan, Lu Rian, sebentar lagi merikirkan, mengembalikan sebagian besar kerugianmu. Bisa bercerai dan meraih kebebasan. Sudah merupakan keuntungan terbesar bagiku. Setelah aku menyelesaikan semua urusan ini, aku akan mengembangkan produk baru untuk Linghang Capital. Dokter, bagaimana kondisi operasi di dalam? Operasinya sangat sukses. Semua berjalan lancar. Terima kasih. Terima kasih. Pasien perlu istirahat total. Untuk sementara tidak boleh dijenguk. Mengerti. Mengerti. Terima kasih atas kerja kerasnya. Pak Liu, akhirnya tidak mengecewakan harapanmu. Penyakit ibumu sudah membaik? Ibu Su. Terima kasih. Terlalu formal berarti menganggapku orang luar. Oh iya. Hari ini Grup Liu mengadakan konferensi pers produk baru. Mereka mengirimkan undangan untuk kita. Kalau kamu tidak mau pergi, aku akan menolaknya untukmu. Tidak. Aku harus pergi. Aku ingin menyaksikan sendiri Liu Ruyan menuai akibat perbuatannya sendiri. Lihat. Presiden Liu datang. Benar-benar ratu dunia bisnis. Bisa membawa Grup Liu ke tingkat ini. Pria di belakangnya siapa? Sepertinya bukan Lu Hansu. Pembicara utama di konferensi pers sebelumnya. Bisa berada di acara seperti ini dan dibawa oleh Presiden Liu. Mungkin dia inti teknologi yang baru. Lalu Lu Hansu, dia kan yang benar-benar jagoan teknologi. Nah, Liu Hansu datang. Kenapa dia berjalan bersama Ibu Su dari Linghang Capital? Aku merasa seperti ada gosip besar yang akan terungkap. Kalian masih berani datang? Tentu aku tidak akan melewatkannya. Aku ingin menyaksikan sendiri bagaimana kamu jatuh dari puncak kejayaan. Aku justru akan melesat ke puncak. Agar kalian bisa menyaksikan dengan lebih jelas. Aku sengaja menyiapkan baris depan untuk kalian. Kalau begitu, aku akan menunggu dan melihat. Para tamu undangan, teman-teman media, selamat datang di era baru Grup Liu. Selanjutnya, mari kita saksikan sejarah bersama. Hari ini kami membawa kepada kalian produk terbaru dari Grup Liu, yaitu chip Tenglong generasi kedua. Selanjutnya, saya persilakan Tangon Canon saya. Wakil Presiden yang bertanggung jawab atas pengembangan ini, Xiao Chenjai, untuk memberikan penjelasan. Bagus, bagus, bagus. Kenapa dia yang menjelaskan? Sangat dinantikan. Bagaimana? Ini akan menjadi peta bisnis milikku dan Chengye. Dulu, kamu hanya bisa bersembunyi di laboratorium. Seperti tikus yang takut cahaya. Sekarang, siapa yang masih mengenalimu? Hanya nama palsu. Aku tidak peduli. Tidak peduli? Kalau tidak peduli, lalu, untuk apa kamu datang hari ini? Apakah kamu akan diam saja, melihat karyamu diambil oleh Chengye? Mencari sengsara? Sudah kubilang, aku ingin melihat sendiri bagaimana gedung tinggi ini. Ronta.
Tenglong Generasi Kedua Kami. Inti kecerdasan buatan. Kinerjanya setara kelas dunia. Tapi harganya. Kuma 999 yuan. APA? APA? 999? Ini lebih murah 300 dibanding kualitas yang sama. Harga segini tuh, mau bikin rusuh ya? Teknologi Grup Liu sudah berkembang sampai tingkat ini. Mengerikan banget. Menonjak. Nilai pasar Grup Liu tembus 100 miliar. Ini momen bersejarah. Liu Hanzhou, lihat nggak? Grup Liu sebentar lagi bakal jadi grup 100 miliar. Kamu ini cuma serangga yang merengkak dari bawah. Bisa apa lawan aku? Uang yang kamu hasilkan seumur hidupmu nggak bakal nyampe sisa pergerakan harga sahamku. Aku hidup dari teknologi. Teknologi? Kamu seharian ngubek di lab susah payah bikin sesuatu, nilai yang diciptain tetap aja jadi milikku. Jasanya adalah milik Cheng Ye. Kamu Liu Hanzhou. Kamu siapa sih? Lupa kasih tahu. Yang pegang kekuasaan. Selalu bisa dengan gampang ngehancurin. Yang ngurusin teknologi. Engerti? Kamu yakin banget? Aku beneran gak ada cara? Tentu. TAPI. Kasihan-kasihanin kamu. Kalau sekarang kamu mau berlutut, sujud ke aku, terus kasih tamparan ke si jalang di sampingmu itu, aku bakal izinin kamu balik ke perusahaan. Biar kamu layanin Cheng Ye kami, nyiapin teh dan air. Gajinya 3.000 sebulan. Cukup buat kamu, yang jomblo ini hidup. Bener juga, lebih banyak dikit. Dibanding 500 tiap bulan dulu. Wah, aku juga disangkutin? Dasar jalang berani namparku. Hari ini, aku mau bikin Liu Hanzhou balas dendam buat kamu. Gimana? Kesempatan. Cuma sekali ini. Sandiwara. Sudah cukup aku mainin sama kamu. Liu Rian. Mempaimu. Sudah saatnya bangun. Telepon. Kamu pikir kamu dewa perang? Kamu beneran pikir cuma satu telepon bisa manggil 100.000 prajurit elit buat bunuh aku? Penggak Rasu. Malay. Baik, Tuan Lu. Saya segera sampai. Itu orang dari kantor notaris. Mereka mau apa? Satpam. Siapa yang ngasih orang luar ini masak? User mereka. Tenang. Kami sedang melaksanakan tugas. Atas nama kantor notaris, secara resmi mengumumkan paten inti dari produk yang diluncurkan Grup Liu hari ini. NS07. Pemilik patennya, Tuan Liu Hanzhou. telah dipublikasikan ke masyarakat. Hari ini pukul 9 pagi. Dan dilisensikan secara gratis. Menurut Undang-Undang Paten. Paten ini telah kehilangan hak eksklusif. Grup Liu dilarang langsung menjual produk baru. Konferensi pers ini tidak berlaku. Tuan Liu, ternyata begini caramu, balik meneng. Salut. Patennya dibuka. Dan semua orang bisa bikin. Cuma Grup Liu yang nggak boleh. Cepat lihat layar besar. Harga sahamnya ambruk. Harga sahamnya ambruk. Harga sahamnya beneran ambruk. Cepat lihat, beneran turun. Kak Liu. Hancur semuanya. Perusahaan kita bakal bangkrut. Harga sahamnya ambruk. Liu Hanzhou. Kamu gila? Kenapa kamu melakukan ini? Liu Rian. Waktu kamu memojokkan aku sampai ke ujung tanduk. Apa kamu tidak pernah berpikir bahwa kelinci yang terpojok juga bisa menggigit? Tapi dengan mempublikasikan paten ini, kamu tidak akan dapat uang sepeser pun. Apa kamu mau mati bersama denganku? Kamu dari awal memang berniat mencaplok keuntunganku. Bahkan bonusku diberikan semua ke Xiao Cheng Ye. Menurutmu, masih ada hal apa lagi yang tidak akan kulakukan? Ibu Liu, kurasa kamu salah paham. Sekarang ini bukan kamu dan Bapak Lu yang akan mati bersama. Melainkan kamu yang mati. Dia yang hidup. Nyonya Liu. Segera lepaskan Bapak Lu. Kalau tidak, saya akan mewakili klien. Mengajukan tuntutan pribadi terhadapmu. Liu Hanzhou. Kamu ini orang gila, kamu menghancurkan segalanya. Ini adalah milikku. Mau kuapakan, ya kuapakan. Bukan giliranmu, anjing ini untuk menggonggong. Astaga, ternyata teknologi paten ini benar-benar milik Direktur Lu.
Grup Liu ini benar-benar merampas. Dia merampas hasil karya orang lain. Masih bersikap semena-mena seperti ini. Sekarang kena batunya kan? Direktur Liu, cara makammu terlalu serakah. Diam. Diam. Semuanya diam. Haileng. Semuanya hilang. Kerajaan triliunanku. Impianku. Lu Hanzhou. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Lu Ruyan, kamu sama sekali tidak menganggapku sebagai manusia. Semua ini, bukankah akibat ulahmu sendiri? Paten ini adalah hasil penelitianmu setelah masuk ke grup Liu. Paten ini seharusnya dipegang oleh grup Liu. Dengan hak apa kamu mempublikasikannya secara cuma-cuma? Berdasarkan data yang ada, Bapak Lu sama sekali bukan karyawan grup Liu. Jadi patennya adalah milik pribadinya. Sekarang apa kamu menyesal? Dulu, tidak memberiku gaji? Walaupun paten ini milikmu, milik pribadi Lu Hanzhou. Tapi dulu waktu kamu bergabung dengan tim, ada menandatangani perjanjian kerahasiaan. Sekarang mempublikasikan paten sama saja, merobek perjanjian kerahasiaan. Benar. Benar. Perjanjian kerahasiaan ini adalah saya yang menyusunnya sendiri. Tingkat tertinggi. Bisa dikenakan denda 1 miliar. Lu Hanzhou. Dengan ulahmu ini, memang membuat grup Liuku terluka parah. Tapi untungnya masih ada fondasi dari generasi naga terbang. Sedangkan kamu, dengan apa kamu akan membayar 1 miliar ini? Aku menyerahkan kamu dengan jujur, menyerahkan patennya. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Benar? Kontraknya tertulis jelas hitam di atas putih. Denda ganti rugi 100 juta yuan. Lu Hanzhou. Dengan apa kamu mau ganti? Kamu tidak bisa lari dari genggaman kami. Lawan aku? Kamu masih hijau. Paten. Tentu saja tidak mungkin dialihkan ke grup Liu. Kalau begitu, bayar aku 100 juta. Mau jadi pengemplang? Aku punya banyak cara untuk menghabisi kamu. Dulu aku tidak mempermasalahkanmu, karena aku mencintaimu. Sekarang kamu tidak layak untuk dicintai. Lalu kamu ini siapa? Mau uang ya? Harta bersama suami istri, potong saja dari situ. Sudah kuduga, kamu hanya bisa mengincar hartaku, dasar bajingan. Kamu pikir aku tidak akan berjaga-jaga terhadapmu? Kamu tahu? Harta bersama kita sudah sejak 5 tahun lalu. Hanya tinggal 1 yuan. Kamu benar-benar tidak pantas dengan pria sebaik Tuan Lu. Lu Hanzhou, kamu benar-benar mau jadi pengemplang? Kakak Liu, ngomong panjang lebar dengannya buat apa? Langsung telepon polisi. Biarkan polisi menangkap si pengemplang ini. Benar-benar sama-sama rugi. Tapi sejujurnya, setelah teknologi paten ini dipublikasikan, bagi kita masyarakat umum, itu hal yang bagus. Cepat telepon. 100 juta ini. Aku, Lingheng Capital Yang Beer. Director Siu, ini urusan pribadiku. Tuan Lu, sudah kukatakan. Kita adalah mitra. Tuan Lu adalah kepala petugas teknologi Lingheng Capital Q. Masalahnya adalah masalahku. 100 juta ini. Sekarang juga bisa aku transfer. Si Wancheng, kamu tahu tidak apa yang kamu ucapkan? Direktur Liu. Masih muda-muda. Pendengaran sudah tidak baik. Kamu gila. Kamu benar-benar mau menghabiskan 100 juta untuk pria ini? Jangan gunakan pandanganmu yang kotor untuk menebak-nebak aku. Aku mengagumi bakat Tuan Lu. Tidak sepertimu. Memegang mutiara tapi anggap kerikil. Malah anggap kotoran mata ikan sebagai harta. Kamu menghina siapa? Yang menghina kamu. Mengandalkan menjilat dan naik ke tempat tidur wanita untuk naik jabatan. Kalau benar-benar ada masalah, selain bersembunyi di belakang wanita, kamu bisa apa lagi? Apa yang kamu omongkan sembarangan? Setelah menghinanya, sekarang giliranmu, Lu Ruyan. Awal yang sempurna kau hancurkan. Memegang pilar langit tapi anggap kayu bakar. Menghina sepuas puasnya. Pantas kamu mengalami hari ini. Kamu sungguh-sungguh mau membayar 100 juta ini antanya? Tentu. Chin Mo.
Mau 100 juta ini? Bisa. Tanda tangani perjanjian ini. Jamin untuk tidak mengganggu Tuan Lu lagi selamanya. Die Tebus denken 100 Juta. Ini apa keadaannya? Mereka itu bukan berebut pria, tapi berebut aset strategis negara. Orang seperti apa yang pantas mendapat harga segitu? Lu Han Ju ini. Sebenarnya siapa sih? Ye Liu, 100 Juta. Masa nggak diambil? Ambil duitnya dulu. Oke. Siapkan kontraknya. Sebentar lagi selesai. Tuan Lu, hasil penyelesaian saya ini, apakah memuaskan? Budiman tak perlu ucapan terima kasih. Nyewa saya ini, mulai sekarang adalah milik si Yosu. 3 tahun jadi suami istri, aku dianggap sampah. Baru kenal sekilas, tapi rela menolong sepenuh hati. Dunia ini sungguh ironis. Ye Liu, Sudah siap. Cepat tanda tangan. Habis tanda tangan, kita selesai. Tuan Lu, cepat tanda tangan. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Kamu siapa? Semaunya bilang nggak setuju. Kakak, kenapa kakak datang? Sungguh keterlaluan. Xuan Qing, kamu untuk cowok ini ngeluarin 100 juta? Kamu gila ya? Kakak, urusanku jangan kakak ikut campur. Ini investasi. Investasi untuk masa depan. Cowok ini, masa depan apaan? Si Yosu. Karena keluargamu tidak setuju, sepertinya urusan ini lebih baik dibatalkan. Cuma 100 juta. Kalau saya berusaha, seharusnya bisa saya selesaikan. Tidak boleh, aku tidak akan membiarkan kamu ditipu mereka. Di depan mataku main, mundur untuk maju. Aku kasih tahu, selama aku masih ada, urusan ini nggak akan jadi. Wah, bentrokan internal. Kita bisa nonton pertunjukan bagus. Dia cuma orang miskin yang kerja di bidang teknologi. Tanpa wanita, dia bukan apa-apa. Si Yosu, yang kamu sukai, cuma barang seperti ini? Kakak, kakak salah lihat. Tuan Lu adalah jenius sejati. Chip Grup Lu. Semua dia yang kembangkan. 100 juta ini adalah investasi yang sangat berharga. Jenius? Kalau jenius, ya cari sendiri. 100 juta untuk bayar utang, mengandalkan wanita. Apaan itu? Gaji dan sahammu, yang 10 juta setahun itu, sudah saya ajukan ke Dewan Direksi untuk ditinjau ulang. Kakak, aku adalah CEO Grup Su. Kakak seharusnya tidak ikut campur keputusanku. Aku juga pemegang saham dan anggota Dewan Grup Su. Aku tidak bisa hanya diam melihat kamu merugikan kepentingan grup. Kamu nggak mikir kalau dia benar-benar jenius. Mana mungkin hidupnya sengsara seperti ini? Ajik, kamu ditipu. Kakak tidak tahu detailnya. Tuan Lu ini terlalu mengutamakan persahabatan. Tuan Lu, jangan pedulikan kakakku. Cepat tanda tangan. Kalau kamu laki-laki sejati, jangan mengandalkan adikku. Kamu nggak punya kemampuan untuk bangkit sendiri. Chinemo. Tolong ajak kakakku keluar untuk tenang sejenak. Nona Su. Silakan. Tunggu, Ajik. Percuma. Dewan Direksi sudah membekukan semua wewenang keuanganmu di Navigasi Capital. Kau tidak bisa menyentuh uang 1 sen pun. Chinemo. Periksa. Direktur Su. Akun kami di Navigasi Capital memang sudah dibekukan. Ya. Ini perintah dari Dewan Direksi Grup Su. Ajik, dengarkan kata-kataku. Untuk pria ini, kau menguras habis dirimu sendiri. Tidak sepadan. Kakak, kau tidak tahu apa yang kau hancurkan. Bapak Lu, maafkan aku. Tidak apa-apa. Director Su. Niat baikmu, saya hargai. Lu Hanzhou, bukannya tadi kah sangat sombong? Bukannya ada yang mendukungmu? Kenapa? Sekarang penyokong dana besarmu sudah tidak berguna. Katak di ibawa temporung ingen memakan angsa. Tanpa sandaran. Kau bukan apa-apa. Kakak, sekarang cairkan, masih ada waktu. Nilai Bapak Lu jauh melebihi 100 juta. Tidak mungkin. Aku tidak bisa hanya melihatmu terjun ke dalam lubang api. Baik. Kalau begitu, aku dengan keluarga Su serta grup Su mulai sekarang tidak ada hubungan lagi. Xuan Qing, kau demi pria ini mau meninggalkan kariermu sendiri. Dulu aku mendirikan grup Su, justru untuk melepaskan diri dari kendali keluarga. Sekarang bahkan aku mau investasi ke siapa?
Kalian semua ikut campur. Jabatan direktur utama ini tidak usah dipertahankan. Ini semua salahmu. Apa sebenarnya yang kuberikan kepada adikku sampai dia seperti kesurupan? Kita hanya bisa melihat dia menjadi gila. Aku memang ada yang ingin kukatakan. Ingin membujukku untuk mengeluarkan uang untukmu. Mimpi. Director Su, percayalah padaku. Aku, Liu Hanzhou, juga bukan orang sembarangan. Karena kita berdua sudah menganggur. Berani tidak kau bersamaku mulai dari nol dan mendirikan usaha sendiri? Liu Hanzhou. Mulai dari nol dan mendirikan usaha sendiri. Dengan apa kau mau memulai bisnis? Kau sebentar lagi akan dibatasi konsumsi tinggi. Kau cuma pengemplang utang. Benar. Dilibatkan dalam banyak kasus hukum. Kartu bank dibekukan. Kau mungkin bahkan tidak bisa. Keluar pintu. Suara-suara sembang itu tidak perlu didengarkan. Director Su, aku hanya bertanya padamu, apakah kau mau? Adik, jangan bodoh. Ikut aku pulang. Baik. Aku akan bekerja sama denganmu. Mulai hari ini, aku juga rela. Gila. Kalian semua sudah gila. Wanita keluarga Su, kok bisa-bisanya jadi sebegitu bodohnya? Kakak, kamu nggak usah nasihati aku lagi. Kalau belum bikin sesuatu yang berarti, aku nggak akan balik ke ibu kota. Adik, kayaknya kamu nggak akan kapok sebelum nabrak tembok. Aku tunggu teleponmu. Aku jemput kamu pulang. Liu Hanzhou. Pelindungmu sudah pergi. Ganti rugi 100 juta MU itu, mau kamu bayar pakai nyawa? Nggak bisa bayar. Untuk sementara, jadi debitur nakal dulu. Kamu kurang ajar. Jadi debitur nakal. Masih bisa sok jago. Memangnya kenapa? Kalian laporin aku. Bekukan rekeningku. Terus gimana aku mau bayar? Kalau kalian mau dapat 100 juta ini, nggak cuma nggak boleh laporin aku, tapi juga harus minjemin buat aku mulai usaha. Kamu gila ya? Minjemin duit buat kamu mulai usaha? Kamu sudah hancurin perusahaanku. Kamu lagi mimpi apa? Pergi sana. Jauh-jauh. Pelit banget sih. Ayah. Liu Hanzhou. Aku memang pelit. Dan aku pasti nggak akan lepasin kamu. Waktu aku sayang kamu, apa yang kamu bilang, ya itu yang berlaku. Sekarang aku nggak sayang lagi. Kamu itu siapa? Liu Rian. Aku tangga balas dendamu. Direktur Sugilaya? Masa mau mulai usaha sama orang yang gak punya apa-apa? Ayo pergi. Liu Hanzhou. Si Wanqing. Ini belum selesai. Kalian berdua. Tunggu aja. Yi Liu, tenang dulu. Sekarang yang penting, perusahaan kita harus stabil dulu. Diam, kalau bukan karena kamu, yang gak becus ini, aku gak akan sampai, seperti sekarang. Pergi. Cepat pergi dari sini. Baik, baik, baik. Denga-denga, anak perempuan keluarga Su itu, ninggalin grup Su. Lari sama seorang, bernama Liu Hanzhou. Aku tahu. Dia mau coba lepas dari perjodohan pakai kekuatannya sendiri. Naif. Punya semangat itu bagus, tapi nanti kalau dia udah terbentur dan terluka, baru sadar betapa enaknya di rumah. Tapi, Liu Hanzhou ini bisa bikin dia begitu setianya. Nggak biasa nih. Cuma sekelompok semut yang mau memberontak. Ayah, di babak ini, kamu kalah. Tuan Liu, kita beneran nggak sewa gedung kantor? Aku masih punya sedikit dana awal. Nggak apa-apa. Cuma kita berdua. Ngapain pakai gaya-gayaan? Piwait Saipa, uangnya lebih baik. Dipakai buat riset dan pengembangan. Lebih cocok. Dan nantinya, kamu juga nggak perlu bolak-balik. Repot ngantor. Enggerdi. Urusan daftar perusahaan, urus perizinan, hal-hal ribet gitu, serahkan ke kamu. Untuk sisi teknis, serahkan ke aku. Oh. Oh iya. Dana Yang.
Bisa kita pakai, sebenarnya masih ada berapa? Kita rencanain, siklus riset, sama garis hidup kita. Dana yang bisa aku pakai, sendiri. Nggak banyak sih. Tapi selama ini, aku investasiin uang jajan aku. Dapat untung sedikit. Kurang lebih masih ada, 30 juta lebih. Seharusnya cukup buat kita tahan, beberapa waktu. Inilah, anak orang kaya. Ya, 30 juta. Kuma sedikit kuntangan, bisa dibilang nggak banyak. Kalau kurang, aku masih bisa pinjam. Dari sahabatku 10 atau 20 juta. Nggak usah, kakak. Sudah lebih dari cukup. Ok, kalau gitu, kamu fokus saja, bekerja dengan baik. Dukungan logistik serahkan padaku. Aku akan segera, belanja dan masak. Malam ini, kita makan. Daging merah kecap. Gelembung spekulatif seperti ini bisa dinilai ratusan miliar. Sepertinya, karyaku, begitu diluncurkan, mengalahkan keluarga Su hanyalah awalnya. CK. Takasangka Lu Hanzhou, sudah terpuruk sampai, seperti ini, sampai-sampai kantor yang layak, pun nggak sanggup sewa. Cuma bisa sembunyi di sarang anjing begini buat startup. Datang tanpa diundang. Ada APA? Bawa kehangatan untukmu. Nih, putusan pengadilan. Tertulis jelas hitam di atas putih. Kamu harus ganti rugi. 100 Juta. Oh. Terrace? Jadi kartu bankmu akan dibekukan, akan dibatasi untuk konsumsi tinggi, bahkan kereta cepat pun nggak bisa naik. Aku lihat nanti kamu bisa berulah gimana. Sudah selesai, bisa pergi sekarang. Jangan ganggu kerjaku. Kerja? Aku mau lihat, kamu sedang main apa? AI. Lu Hanzhou, jangan-jangan kamu cuma mau mengandalkan benda ini untuk bangkit? Mimpi. Berhasil atau tidaknya aku, nggak ada hubungannya dengan kalian. Lu Hanzhou, kamu itu cuma seorang pecundang sejari. Kamu sendiri bisik di Lumpur. Juga nggak mau orang lain tenang. Kalau bukan karena kamu ngacau, aku sudah lama menikmati Hawaii, pantai dan sinar mataharinya. Hawaii, itu mestinya. Hawaii naya kamu dan Shaoqingya. Hawaii, ada hubungan apa denganku? Kalau aku nggak ada di meja ini, maka siapapun. Jangan harap bisa makan. Beijing Gan, AO. Seret ya Kalyur. Pikir baik-baik. Ada CCTV di sana. Kak Liu, CCTV-nya terlalu tinggi. Nggak bisa dijangkau. Dia hancurkan perusahaanku. Aku nggak terima. Kalau gitu, seret dia keluar, cari tempat yang nggak ada CCTV-nya. Baik. AO. Lu Hanzhou, bikin saham gue. Rugi parah. Hari ini harus memberi pelajaran padamu. Kira aku masih akan dibantai begitu saja? Beberapa hari ini, aku nggak diam saja. Aduh, berani melawan. Berhenti, siapa yang izinkan kalian masuk? Masuk ke rumah pribadi tanpa izin. Berniat melukai orang. Kalian gak takut makan nasi penjara? Urusan kami suami istri. Bukan urusanmu. Suami istri? Kalau gitu itu KDRT. Aku sudah merekam. Sekarang juga keluar dari rumahku. Pergi. Kalau enggak, aku laporkan polisi. Biar kamu masuk. Pendingin beberapa hari. Kak Liu, bagaimana kalau kita pergi dulu saja? Kita nanti masih banyak kesempatan. Baik. Lu Hanzhou, urusan kita berdua belum selesai. Ayo pergi. Tuan Liu, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Tapi, Direktur Su, aku tidak mengerti. Kenapa kamu melakukan begitu banyak untukku? Sudah kubilang, kita ini di perahu yang sama. Kamu harus sukses. Baru aku bisa terbebas dari kendali keluarga. Jadi, kamu maju saja dengan berani. Dukungan logistik serahkan padaku. Butuh uang, ada uang. Butuh orang, ada orang. Butuh uang, ada uang. Butuh orang, ada orang. Baik. Mengerti. Jadi, kamu harus menang ya? Kalau kalah, aku lebih memilih loncat dari sini daripada
Aku tidak akan pernah menyerah dan mengaku kalah. Tenang. Aku tidak akan mengecewakanmu. AI. Ini arah bisnis kita? Modal awalnya, kira-kira butuh 10 juta. Perlu menggunakan database kelas atas untuk komputasi. 10 juta? Itu bagus sekali. Di kartu ini ada 30 juta. Semua kuberikan padamu. Camille, fokus saja bekerja dengan baik. Sisanya serahkan padaku. Kalau uangnya kurang, bilang saja padaku. Aku yang urus. Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Apa ada sesuatu di wajahku? Tidak. Hanya merasa jaraknya terlalu jauh. Sudah bekerja begitu lama untuk grup Liu. Kartu gaji disita, cuma dapat 500 per bulan. Dia bahkan tidak mau kasih uang untuk nyawa ibuku. Sedangkan kamu. Aku, Su Wanqing, kalau bertindak. Kalau tidak percaya, ya tidak percaya. Kalau percaya, ya percaya sampai akhir. Karena sudah mempertaruhkanmu, aku pasti tidak akan ragu sedikit pun. Kamu sibuk saja. Malam ini kubuatkan daging merah untukmu. Biar otakmu segar. Kak Liu. Jangan marah karena orang seperti itu. Lu Hansu Sekarang. Dibatasi konsumsi tingginya. Dia kuma orang miskin. Uang sedikit Su Wanqing itu, kalau habis terbakar, dia cuma bisa tidur di jalanan. Nanti dia bukannya Harus kembali minta tolong kita? Aku tangguh datang memohon padaku. TAPI. Lu Hanzhou ini, jangan-jangan beneran bisa ciptakan sesuatu yang hebat ya? Itu mustahil banget. Kalau memulai bisnis semudah itu, Jalanan penuh bos semua. Lagi pula, mereka bahkan nggak punya kantor yang layak. Numpuk di apartemen jelek. Bisa sukses apa? Mimpi di siang bolong. Ini kan. Bagaimana kalau? Dia kan pernah mengembangkan Chenglong generasi pertama dan kedua. Nggak ada. Bagaimana kalaunya? 2 generasi chip itu, dukungan yang ibu berikan, sangat besar. Ikat anjing saja bisa sukses. Aku jamin dengan kepalaku, bisnisnya ini nggak akan berhasil. Baik. Lepaskan dia. Cincai. Sekarang grup Liu Xi sepenuhnya bergantung padamu untuk diselamatkan. Kuberi waktu setengah tahun. Kamu kembangkan sebuah produk baru yang bisa mengubah keadaan. Bisa tidak? Aku. Bisa apa? Omong kosong. bisa. Aku pasti akan berusaha sepenuh hati. Bagus. Mulai hari ini, semua sumber daya di grup bisa kamu atur. Kamu harus membantuku memenangkan pertarungan balik yang cantik. Aku jamin akan menyelesaikan tugas. Sepertinya, harus cepat-cepat pindahkan aset nih. Kapal tua ini kayaknya. Sebentar lagi tenggelam. Aku nggak mau ikut mati. Kembali ke kantor. Pak Lu, Macon. Makanannya mau dingin. Baik. Segera datang. Enak juga. Makasih. Beneran? Ini pertama kalinya aku masak. Belajar dari video. Oh iya. Besok, kamu yang daftarin perusahaannya. Identitasku terbatas. Nggak bisa ngurus. Oak. Perusahaan kita namanya apa? Namanya aja. Jingzhe Tech. Guntur Museum, semi membengkangkan serangga. Semua makhluk hidup bangkit kembali. Artinya, era baru. Jing. Nama yang bagus. Maknanya sangat baik. Makan yang banyak. Pak Lu, Camille. Ini kenapa? Udah pulang kerja. Harus istirahat. Algoritma AI. Bisa jalan sendiri. Ini. Bisa gitu? Merintis usaha.
Bukannya harus lembur mati-matian dulu? Kalau lembur memang berguna, maka orang terkaya di dunia. Ingat, kekayaan ada pada strategi, bukan kerja keras. Keuntungan ada pada situasi, bukan pada membajak. Direction, pola pikirmu harus berubah. Aku. APA, salah investasi orang? Sepertinya harus jalan semalaman. Aduh. Mandi dulu, lalu tidur. Maaf, aku lupa mengunci pintu. Nggak apa-apa. Tahu. Lain kali, harus ingat untuk mengunci pintu. Di dunia sekarang ini, orang jujur sepertiku sudah jarang. Bangsat-bangsat ini. Lihat Liu Group sudah jatuh. Pada kabur. Lebih cepat dari siapapun. Untungnya ada kamu. Cincai. Kalau bukan karena kamu yang awasin ketat, gue udah kabur bawa uang. Setengah tahun sudah berlalu. 30 juta lebih Wanking itu. Seharusnya juga udah habis terbakar. Aku juga sudah waktunya. Pergi ke Jambé. Saat orang berada di titik terendah, paling mudah menerima kenyataan. Memberi bantuan di saat sulit. Lebih baik daripada memberi di saat senang. Pergi jemput dia pulang. Tenang saja menikah. Kebetulan. Proyek A yang aku investasikan juga hampir berhasil. Pernikahan, ditambah peluncuran produk baru. 2 kebahagiaan sekaligus. Kalau gitu, pergilah. Ayah. Di ronde ini. Camus Kalalagi. Cincai. Sisa beberapa puluh juta perusahaan, sudah aku investasikan semua ke kamu. Semua harapanku ada padamu. Aku hanya mengandalkanmu untuk membalikan keadaan. Tenang saja, Kakak Liu. Softwareku ini pasti melampaui zamannya. Begitu diluncurkan, pasti akan membuat grup Liu kita. Kembali ke puncak kejayaan. Nanti, orang-orang yang pergi akan menyesal semua. Aku tidak peduli, orang lain menyesal atau tidak. Yang ku mau adalah Lu Hanzhou menyesal. Buat dia berlutut. Dan memohon maaf padaku. Betul. Harus buat dia berlutut, memohon maaf padamu. Bagus. Setelah kita memenangkan pertarungan balik ini, aku akan bercerai dengan Lu Hanzhou. Dengan megahnya, aku akan menikahimu. Bagus. Nikah apaan? Visaku sudah hampir selesai. Menggelapkan beberapa puluh juta ini sudah cukup buat gue hidup enak sisa hidup. Produk baru itu kapan selesainya? 3 hari lagi. Pasti tidak masalah. Baik. Sekarang semua tergantung padamu. Dasar orang-orang maraduatan. Dulu saat aku jaya, kalian berebut seperti anjing. Sekarang, kalian akan menyesal. Cincai. Kamu yakin? Yakin apaan? ada. Pasti menang. Itu bagus. Mereka mau apa ke sini? Melihat aku jadi bahan tertawaan. Nyonya Liu, kenapa diam saja? Semua orang sudah menunggu.
Di mana produk revolusionermu? Atau jangan-jangan kau mau berlatih dulu ke kursi kosong? Kalian tidak akan bisa sombong. Lama-lama. Vegeta product Cingya diperkenalkan. Kalian yang akan menangis. Cinjai. Eyo. Wartawan sedikit ya sedikit. Setelah jadi sorotan, baru naik juga tidak terlambat. Kepala Departemen Xiao. Lama-lama apa? Cepat perlihatkan pada semua orang. Lihat. Selain merangkak keranjang, apa lagi keahlian aslimu? Lu Hanzhou diam kau. Baik. Aku diam. Xiao Chenjai. Mulailah pertunjukanmu. Aku. Produk yang kubawa ini adalah sebuah mesin pencari. Apa? Mesin pencari, zaman sekarang, masih bikin barang beginian? Membuang-buang waktu. Kita pergi. Jangan pergi dong. Aku belum selesai menjelaskan. Ini sangat hebat. Grup Liu milikku. Kenapa bisa begini? Grup Liu milikku. Hancur semuanya. Ibu Liu Ruyan. Secara resmi memberitahukan Anda, karena grup Liu terus-menerus anjlok, telah memicu syarat delisting. Mulai hari ini, segera delisting. Tidak boleh. Grup Liu adalah nyawaku. Tidak boleh delisting. Nyonya Liu. Aku bukan sedang berunding denganmu, tapi memberitahukanmu. Permisi. Kak Liu. Ini cuma delisting. Kita masih bisa bangkit lagi. Diam kau. Dasar orang tak berguna. Hebat. Sungguh hebat. Inikah yang kalian bilang, platform. Serba bisa itu? Lu Ruyan. Tanpa dukungan teknis dariku, platform itu bahkan tidak bisa eksis. Lu Hanzhou. Bahkan jika grup Liu saya bankrupt, masih lebih baik daripada kamu si penjemplang ini. Betul. Kamu cuma bisa bilang kami tidak becus. Kamu selama 6 bulan ini, sukses bikin apa? Baru saja. Sudah diluncurkan secara global. APA. Namanya Cyberbrain. Apa-apaan ini? Model AI Bizzer. Tiket masuk ke era baru. Tapi kali ini, mungkin kalian berdua sudah tidak kebagian tempat. Lu Hanzhou. Kukira ini, harta karun yang hebat. Ternyata, hanya sesuatu yang bernilai 1 juta saja. Barang seperti ini. Grup Liu saya, bisa bikin 10 dalam sehari. Ini kan cuma kotak pencarian jelek. Sok misterius apa? Lu Hanzhou, kamu selama 6 bulan ini cuma bikin barang beginian. Ini dibandingkan dengan saya, juga tidak jauh lebih baik. Mata pasar, itu tajam. Beberapa hal, butuh waktu. Untuk membuktikan nilai sebenarnya. Waktu? Jangan-jangan kamu cari-cari alasan untuk kabur. Jangan banyak omong. Ganti rugi 100 juta itu, kamu mau bayar kapan? Besok. Atau lusa. Sebentar lagi ada hasilnya. Lu Hanzhou. Kamu mau pergi begitu saja? Memangnya kenapa? Tinggal di sini nonton. Kalian berdua badut. Terrace Birxi? Lu Hanzhou, kamu tunggu saja. Aku akan segera cari debt collector ke rumahmu. Silakan. Kak Liu. Benar-benar sampah. Aku buta mata suka sama kamu. Benar-benar buta mata. Mau tanya apa? Tanyalah. Tuan Liu, Cyberbrain sudah diluncurkan setengah hari. Tapi pasar sama sekali tidak ada reaksi. Kira benar-benar bisa sukses? Semangatlah, Director Su. Kalau kamu memang tidak bisa tenang, ya tidurlah. Tunggu besok matahari terbit. Hasilnya akan terlihat. Baiklah. Sudah leret begini. Siapa ya? Datang. Kok kamu? Kiliar, kamu tidak diterima di sini. Walking.
Jangan kejam begitu. Aku datang dari jauh. Ayo kita duduk bicara. Ini rumah saya. Kamu masih mau memaksa masuk? Baik. Tidak jujur juga tidak apa-apa. Kalau bunga ini, Buang saja. Di bawah ada tong sampah. dengarkan aku. Luanzhou juga tinggal di sini. Aku ketemu dia boleh kan? Tidak perlu. Aku ini tunanganmu. Kamu tinggal dengan seorang laki-laki asing selama setengah tahun. Aku bahkan tidak punya hak untuk menanyainya. Wang Qing. Apakah hubunganmu dengannya bersih? Tuan Lu. Director Su. Ada APA? Wang Qing, kamu benar-benar tidak tahu malu ya? Bukannya kamu yang meragukan? Betul. Kami memang punya hubungan. Ini tantangan darimu. Kamu menantang seluruh keluarga kami. Kenapa? Mau kami pertunjukkan di sini? Untukmu? Baru kamu mau berhenti? Tidak usah. Aku pergi. Luanzhou. Kita lihat saja nanti. Tuan Lu. Maaf. Kamu melihat hal yang memalukan. Tidak apa-apa. TAPI, CEO Su. Lain kali, kalau ada adegan seru seperti ini, bisakah beritahu skenarnya dulu? Tidak akan ada lain kali. Young Master Yi, kenapa cepat sekali sudah? Dia berani sekali. Di depan mataku. Selingkuh di depan mataku. Young Master Yi, sekarang ini, Aku akan cari orang tua keluarga Su. Mantap Angelazan. Kalian berdua. Awazi mereka mati-mation di sini. Kalau ada gerakan apapun dari mereka, langsung laporkan padaku. saya. Xuan Qing, kamu Jilaya? Ye Xuan adalah tunanganmu. Kamu malah mengusirnya keluar. Kamu tahu tidak seberapa marahnya keluarga Ye sekarang? Kakak, Yishan mengadu padamu? lupakan siapa yang mengadu. Kamu jawab saja. Apakah kamu mengusir Yxuan? Ya. Sekarang juga kamu harus minta maaf pada Ye Zuan. Kembali dan selesaikan pernikahan dengan dia. Tidak mungkin. Kamu. Perjodohan ini kalian yang tentukan. Aku sama sekali tidak setuju. Kakak, kamu tidak perlu membujuk lagi. Kamu sekarang juga pulang ke rumah. Bisnis apa lagi? 6 bulan sudah lewat. Sudah ada hasil apa? Tuan Lu, sudah membuat produk. Itu kan, mesin pencari jelek itu. Mengaku-aku ai. Bohong siapa? Kamu tidak mengerti. Tuan Lu, kamu harus berhasil. Berani sekali menutup teleponku. Ayah, adik perempuan itu. Keterlaluan. Seorang perempuan. Tugasnya adalah melayani suami dan mendidik anak. Bisnis apalagi? Memalukan. Manchi. Besok, kamu pergi ke Jiangbei. Bawa adikmu. Pulang dengan paksa. Cepat. Dan selesaikan pernikahan dengan keluarga Ye. Baik, aku akan segera atur. Perusahaan delisting. Seganong Yutang. Sama sekali tidak bisa dilunasi. Qingya di mana? Hello. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Tidak aktif. Sudahlah. Kepalaku pusing. Istirahat dulu sebentar. CEO Liu, ada masalah besar. Coba lihat WeChat, aku kirim video untukmu. Ini apaan sih? Nggak ngerti sama sekali. Cuma gini?
Genshin Impact, Start. Ini semua acak-acakan. Lompat. Rep, bola basket. Semua ini buatan Lu Hanzhou. Aku adalah trainer pribadi. Dengan durasi latihan 2,5 tahun, brother chicken. Ini jadi-jadiannya. Seperti orang beneran. Jingxia Tech Karen. Nah, ini baru namanya teknologi. Kebanggaan produk dalam negeri. Download. Juara 1 di App Store. Nggak mungkin. Palsu. Semuanya palsu. Lu Hanzhou tamperaku. Dia bukan apa-apa. Kok bisa begini? Bapak Lu, Naik. saham kita naik. Sudah diduga. Untuck Lepasdari, kendali keluarga. Aku sudah merintis usaha 3 tahun, gagal terus. Berinvestasi padamu adalah taruhan terakhirku. Nggak nyangka, taruhannya menang. Saling menguntungkan. Itu kakakku. Dia pasti sudah lihat beritanya. Xuan Qing, yang bikin Cyberbrain yang mendunia itu, ternyata perusahaan kalian? Ayah. Kami yang bikin. Pemerintah sampai turun tangan. Kau mengharumkan nama keluarga Su. Aku sudah di Jiangbei. Aku mau ketemu kamu dulu. Gimana? Kang Ai Liyuan. Block 4, No 402. Oke. Tunggu aku. Bapak Lu. Sepertinya kau menciptakan sesuatu yang luar biasa. Kereza, sudah waktunya kita mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan situasinya. Baik. Aku akan segera atur. Director Siu. Baju. Dia gone. Dia kan cuma sampah. Konferensi pers. Software tingkat nasional. Perusahaan di balik Cyberbrain. Jingxia Tech. Loh kok gitu? Akan segera mengadakan konferensi pers. Aku dan dia belum cerai. Kalau sekarang aku cerai dengannya, saham perusahaan separuhnya jadi milikku. Perusahaan Liu terselamatkan. Produk tingkat nasional apaan? Cuma gimmick kali. Halo, ayah. Beritanya sudah lihat. Jangan banyak omong. Segera menikahi Su Wan Qing. Kita harus ikat Jingxia Tech ke kapal keluarga Ye. Kalau tidak, jangan pulang ke keluarga Yi. Si tua bangka. Demi software, Jose. Anak sendiri nggak dihiraukan. Bos. Kami. Jingxia Tech, ya? Aku pasti dapatkan. Di sini ramai banget ya. Santai aja. Lajapila. Kan kamu bosnya. Cekat APA. Gimana kalau kamu duluan aja? Hari ini, kamulah bintang utamanya. Baiklah. Direktur Su. Saham Jingxia Tech naik drastis. Banyak raksasa cari investasi. Apa tanggapan Anda? Saat ini Jingxia Tech tidak menerima investasi apapun. Direktur Su. Media menilai Cyberbrain sebagai software kelas internasional. Bagaimana pendapat Anda? Untuk pertanyaan teknis, akan dijawab oleh CEO kami, Bapak Lu Hanzhou. Orang ini terlalu muda ya. Oh, ternyata dia. Dia otak di balik layarnya. Perusahaannya cuma 2 orang. Ini sungguh luar biasa. Aku belum pernah lihat orang ini. Hebat banget. Lu Hanzhou, Dasar kurang ajar. Aku nggak bakal lupakan ini. Direktur Liu. Ini maksudnya? Aku istri sah, Lu Hanzhou. Sekarang aku akan melaporkan SI pengkhianat ini. Astaga. Ternyata bos Su orangnya seperti itu.
Berita besar. Jenius teknologi ini. Ternyata seorang penipu hati. Lanjutkan. Kalau hari ini tidak memberi saya separuh saham, saya akan menghancurkan reputasimu. Liu Hongzhou itu Kuma, pria yang mengandalkan istri. Dia menikah masuk ke keluarga Liu saya, tapi di luar dia selingkuh. Saya sebenarnya adalah direktur grup Liu. Saya yang membesarkan dia. Tak disangka, dia dengan sengaja menghancurkan grup Liu, mencuri rahasia perusahaan, lalu bersama selingkuhannya mendirikan perusahaan sendiri. Maksud Anda? Teknologi inti dari Jingze Tech ini. Hasil curian? Benar. Itu hasil curian dari grup Liu kami. Tuan Lu. Apa tanggapan Anda? Lihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Teknologi sekenggi APA pun tak akan tahan tekanan opini publik. Liu Ruyan. Kalau begitu saya tanya, selingkuhan yang kamu sebut, siapa? Dia. Si Wan Cheng. Kalian sudah tinggal bersama di luar selama setengah tahun. Aku sangat mempercayaimu. Tapi kamu malah bersama perempuan jalang ini. Kabur bersama. Aku pernah membayangkan, kamu akan sikjam ITU. Tapi aku benar-benar tak menyangka, kamu bisa, tidak tahu malu sampai segitunya. Lihatlah semuanya. Dia begitu, menghina istrinya sendiri. Rekam dia semuanya. Cepat lihat. Saham Jingze Tech turun. Reaksi pasar cepat sekali. Ini siaran langsung global. Ini pasti. Karena drama ini. Liu Hongzhou. Lihat ini. Cara kamu menghancurkan grup Liu dulu. Hari ini. Akan kulakukan padamu. Jingz. Kalau begitu katakan. Apa maumu? Sederhana. Aku ingin separuh saham. Jingz Miu. Dan paten otak siber. Kalau kamu setuju, aku bisa pertimbangkan untuk memaafkanmu. TAPI. Kalau kamu tidak setuju, kita bertemu di pengadilan. Tidak usah. Kamu simpan saja perusahaanmu yang akan delisting itu. Liu Hongzhou, kamu pikir aku tidak berani beradu mati denganmu? Kalau begitu, Liu Ruyan, kenapa kamu menjara? Kalau hari ini aku mengadakan konferensi pers ini, tidak memperhitungkan, kamu akan datang mengacau? Lalu bagaimana kalau kamu memperhitungkannya? Bagaimana kamu membersihkan namamu? Meski membuktikan diri sendiri itu bodoh. Tapi hari ini, aku harus bertindak bodoh sekali. Orang di samping ini, adalah mantan istri saya. TAPI. Dia punya gigolo. Dan bersama gigolo itu, merebut harta saya. Menjeksploitasi nilai saya, dan hasil penelitian ilmiah saya. Sudah sejak setengah tahun lalu, saya mengajukan cerai. Semua yang saya katakan barusan. Semuanya benar. Di pihak berwenang. Bisa ditemukan catatannya. Silakan semua orang menyelidiki. Dia memfitnah. Tunjukkan buktinya. Kalau begitu, di depan semua orang. Mari kita ungkap wajah aslimu. Ya ampun, ini terlalu heboh. Itu. Cepat rekam. Perempuan itu Liu Ruyan. Yang pria. Itu. Bukan Tuan Lu. Yang berselingkuh. Ternyata dia sendiri. Berani juga dia datang, memfitnah orang. Matikan. Matikan itu. Sekarang baru tahu malu? Sudah terlambat. Kamu masih laki-laki nggak sih? Liu Hongzhou, kamu berani mengintip aku. Aku akan melaporkanmu. Laporkan saja. Aku dan si Yosu. Hubungan kami bersih. Justru kamu. Selingkuh duluan. Fitnah belakangan. Yang harus kalian tanpa bawa APA. Seharusnya kamu kan? Kita sekarang belum bercerai. Bahkan kalau mau bercerai, saham dan hartamu, separuhnya adalah milikku. Sayangnya, investor Jingze Tech adalah si Yosu. Sahamnya, tentu saja juga miliknya. Kamu gila ya? Jingjiang, perusahaan triliunan ini. Kamu ternyata sedikit pun sahamnya nggak punya? Sekarang, aku bisa memindahkan saham atas namaku, semua kepadamu. Nggak usah. Bukankah ini berkat kamu? Kalau bukan karena kamu melaporkan aku ingkar janji, membatasi konsumsi tinggiku, atas namaku, mana mungkin, sama sekali nggak ada saham? Ternyata sedikit pun sahamnya nggak punya? Kamu benar-benar bodoh. Bodoh. Sudah kubilang, semua saham bisa dialihkan kepadanya. Nggak semua orang. Seperti kamu,
Ingkar janji. Dia sudah bilang. Cepat terima dong. Cepat tanda tangan. Ini. Aku tidak setuju. Ini siapa lagi? Aku adalah tunangan Suan King. Saham Jing Jetek. Seharusnya ada bagianku. Aku tidak setuju kamu memberikan saham kepada Lu Hanzu. Kok muncul lagi satu? Seru banget. Ini kayak drama etika besar-besaran. Yashian. Pernikahan kita hanya janji keluarga. Aku tidak pernah menyetujuinya. Kita belum menikah. Juga tidak ada hubungan. Berdasarkan APA, kamu mengincar hartaku? Suan King. Kamu lebih rela memberikan saham kepada orang luar daripada kepadaku? Sudah kubilang. Aku lebih baik mati daripada menikahimu. Ini bukan urusanmu. Tanyakan saja pada keluarga Suemyu. Setuju atau tidak? Ya ampun, Detong Logi 1. Konferensi pers ini benar-benar worth it. Adik, jangan. Hari ini, kamu harus menikahi Tuan Ye. Kakak, berdasarkan APA kakak mengambil keputusan untukku? Karena aku kakakmu. Perintah orang tua. Kata perantara. Hari ini mau nggak mau harus menikah. Nggak mau juga harus menikah. Aigreku, ikut aku daftar nikah. Kak, sudah kubilang. Aku tidak mau menikah. Suan King, kamu berani tidak mendengarkan perintah kakak? Kak, aku sudah punya orang yang kusuka. Siapa? Bagus. Yashian. Sekarang kamu masih mau menikahiku? Semuanya lihat nih. Aku nggak salah kan? Mereka memang sudah dekat. Yashian. Aku tanya kamu. Sekarang masih mau menikahiku? Suan King. Kamu keterlaluan. Suan King, kau benar-benar tak tahu malu. Di depan begitu banyak orang, melakukan hal seperti ini. Di ibu kota, masih ada kepongeron keluarga manapun yang berani menikahimu? Luanzu. Obat bius apa yang kau berikan padanya? Dia bahkan rela meninggalkan posisi sebagai nyonya keluarga Ye. Yashian, lepaskan. Tuan Ya, saya menasihatimu. Lebih baik jangan bertindak. Menasihati aku? Kau pikir kau siapa? Saat ini, aku adalah orang yang tak bisa kau ganggu. Tak bisa ku ganggu? Hanya mengandalkan orang kampung sepertimu? Warisan 3 generasi keluarga Ye membunuhmu. Semudament bunu semu, saj. Sepertinya, kau masih belum mengerti apa itu teknologi dan meremehkan penghormatan zaman ini terhadap teknologi. Penghormatan itu hanya untuk ilmuwan sejati. Kau ini siapa sih? Benar-benar mengira dirimu ilmuwan yang tersezadi en Tararakia? Saat ini, aku memang ilmuwan terkemuka. Boka, aku akhirnya mengerti mengapa adik perempuanku bisa terbuai. Kemampuanmu membual ini benar-benar hebat. Ilmuwan terkemuka? Dapat pujian sedikit di internet. Kira kau sudah jadi orang penting? Aku tidak membual. Ini fakta. Baik. Aku ingin tahu. Lembaga mana yang mengatakan kau ilmuwan sejati? Waktunya tiba. Mirka Jateng. Permisi. Mana yang Bapak Lu Hanzu? Saya Lu Hanzu. Bapak siapa? Rektor Chen dari Akademi Ilmu Pengetahuan. Mengapa dia datang sendiri? Cyberbrain. Itu hasil pengembangan mandirimu? Ya. Bagus, bagus, bagus. Pahlawan muncul dari kalangan muda. Teknologi ini adalah aset strategis negara yang sesungguhnya. Manfaatnya untuk ribuan tahun. Atas nama negara. Saya berterima kasih padamu. Anda terlalu berlebihan. Cuma software biasa. Dive Sarbesarkan Begitu. Kurang ajar, perhatikan ucapanmu. Tidak apa-apa. Karena ada yang tidak paham. Saya akan jelaskan. Aku lihat kau bisa. Mengarang apa? Hahaha. Minarik. Begini saja. Begitu Cyberbrain Bapak Lu, Mongkel, yang dari luar negeri itu, yang digembar-gemborkan habis-habisan, yang diklaim investasinya 500 miliar, rencana Stargate, itu langsung bangkrut total. Telememakaken. Gelembung teknologi barat. Dan memenangkan inisiatif strategis bagi negara kita. Ini adalah hal besar yang membanggakan negara kita.
Apa gelembung rencana itu? Sama sekali tidak mengerti. Liu Ruyan. Kalau tidak mengerti, diam saja. Jangan mempermalukan diri di sini. Nanti kau akan paham. Akademisi Chen. Hari ini Anda datang. Saya berani meminta Anda menegakkan keadilan. Silakan. Pangeran ini tadi meminta bos saya menyerahkan saham perusahaan Jingse padanya. Ada hal seperti ini? Apa tujuannya? Apa maksudnya? Bapak Lu, Akademisi Shen. Saya. Salah paham. Semua salah paham. Saya bercanda. Kenapa bisa begini? Bukan ketuanya. Dari keluarga Ye ibu kota? Kenapa bisa bersujud padanya? Diamku. Kakekku saja kalau ketemu dengan Chen, pasti memberi hormat. Dia jelas-jelas datang untuk mendukung Lu Hanzhou. Berani-beraninya aku menyinggung perasaannya? Mumati? Bercanda. Iya, bercanda. Aku cuma mau investasi uang. Aku keluarkan 1 miliar. Dukan Jingstek. E-miliar? Nggak tertarik. Nggak tertarik gak apa-apa. Aku kasih aja. Kakek tua ini siapa sih? Sampai Yishen Katakuten Bagaini. Masih mau menikahi si Yosu? Nggak mau lagi. Era baru, harus ada kebebasan menikah. Buah yang dipaksa dipetik nggak manis. Petunangan dulu dibatalkan. Semuanya dibatalkan. Mau cari wanita apa lagi? Nyawa dan keluarga lebih penting. Beneran? Beneran. Itu. Kakekku. Mau ulang tahun ke-80. Belum siap-siap. Aku duluan ya. Mau siap-siap dulu. Aku pergi dulu. Pergi sana. Terima kasih. Sudah, Tuan Lu. Ayo kita pergi. Semua orang pengen ketemu kamu. Oak. Tapi tolong tunggu sebentar. Si Yosu. Aku mau keluar dulu. Oak. Silakan. Astaga, anak keluarga Ye kabur ketakutan. Lu Hanzhou punya koneksi tingkat tinggi. Cepat kirim berita. Dai balik Ying Cetek. Ada dukungan kekuatan negara. Ini, berita bom nuklir. Cepetan. Headline. Ya ampun. Ini pasti berita besar. Cepat ambil gambarnya. Si Yosu, aku investasi 1 miliar, cuma minta 1% saham. Si Yosu, aku investasi 2 miliar, nggak minta saham. Cuma mau berteman. Si Yosu, lihat aku. Semua jangan buru-buru. Semua tunggu Tuan Lu. Kembali dulu baru putuskan. Mungkin. Aku rasa, itu. Kami dan Tuan Lu, memang jodoh. Cocok banget. Sebenarnya kenapa sih? Aku salah di mana? Kok belum balik-balik juga? Zvocho. Utang barang kami, sudah hampir setengah tahun. Kapan mau bayar ke kami? Iya, kalau kamu nggak bayar, pabrik kami bisa bangkrut. Kalian kenapa datang? Aku coba cari cara lagi. Cari cara lagi. Menurutku villa ini harganya lumayan. Gimana kalau dijual? Buat bayar utang ke kami? Iya, jual rumah bayar utang. Wajar saja. Ini siapa? Kok orang pengadilan datang? Mau apa? Ini rumahku. Ibu Liu, grup Liu bangkrut. Semua aset atas namamu sudah disita sesuai hukum, termasuk villa ini. Tolong kooperatif. Aku akan bayar. Bisakah jangan disegel? Kalau disegel, aku tinggal di mana? Itu bukan urusan kami. Bayar. Hari ini harus bayar. Rumahnya disegel. Terus uangnya mana? Di kartu ban. Pasti ada uang di kartu ban. Kellyurin. Jangan rebut. Biar aku lihat dulu. Cepetan. Cepat lihat. Kok bisa begini? Dibekukan. Aku. Aku bayar. Kenapa semuanya beku? Kenapa? Kenapa semuanya dibekukan? Jangan teriak-teriak. Kalau hari ini nggak bayar, kami nggak akan pergi. Bayar.
Aku telepon dulu. Telepon. Cepat telepon. Hello? Chenjai, Oh, Kak Liu. kamu di mana? Lagi liburan di Hawaii. Hah? Kenapa kamu di Hawaii? Jangan urusin itu. Ada perlu apa? Kalau nggak ada, aku tutup telepon ya. Jangan tutup. Sekarang ada 2 supplier. Nagih utang di rumahku. Tolong transfer dulu 10 juta ke aku, buat dana darurat, oke? Siapa tadi? Sie Miskin. Sial. Hello? Hello? Punya duit atau enggak sih? Aku beneran nggak punya uang lagi. Akhirnya bisa pindah ke tempat yang layak. Apartemen ini memang bagus. Tapi pada akhirnya, bukan solusi jangka panjang. Kalian berdua ini, mau kemana? Aku sampai jadi gelandangan. Kalian berdua ini, mau punya rumah baru. Lu Hongzhou, kamu hancurkan segalanya. Sekarang mau pergi seenaknya? Mimpi. Kenapa? Kamu sendiri nggak bisa hidup? Mau ngerusak hidupku juga? Kembalikan uang denda 100 juta itu. Uangnya. Sudah lama aku transfer ke akun grup Liu. Kamu nggak tahu? Uangnya dipindahkan oleh orang kepercayaanmu, Xiao Chengye. Kalian para lelaki ini, nggak ada yang baik. Semua ini, kan akibat ulahmu sendiri. Aku lawan kamu. Lu Ryan. Kalah ya terima saja. Kalau dulu, kamu mau kasih 2 juta untuk biaya pengobatan ibuku, uang penyelamat nyawanya. Kekayaan miliaran ini. Dan kejain tak terbatas. Seharusnya juga ada bagianmu. Baik. Kamu memang kejam. Lu Hongzhou, aku kasih tahu kamu. Sekarang aku di luar. Punya utang menumpuk. Kita berdua masih suami istri. Utangku juga tanggung jawabmu setengahnya. Kamu bikin hidupku susah. Kamu juga jangan harap hidup enak. Jangan-jangan kamu pikir, aku benar-benar nggak siap? Aku kerja keras untuk grup Liu, seperti kuda. Kartu gaji di setor, tiap bulan cuma sisa 500.000. Sedangkan kamu, saat ibuku sekarat, nggak mau tolong. Merobek surat diagnosa, malah naik Hong Xiaoqingnya. Kamu yang selingkuh duluan. Aku ajukan cerai sesuai hukum. Utang-utang jelekmu ini, aku nggak akan tanggung 1 sen pun. Hongzhou, aku salah. Hongzhou, aku benar-benar salah. Aku yang buta mata. Aku yang salah sama kamu. Aku mohon ingatlah, hubungan kita dulu. Tolong bantu aku sekali lagi. Kalau enggak, aku benar-benar sudah enggak ada jalan lagi. Aku mohon. Lu Ryan. Jalan. Itu kamu yang pilih sendiri. Konsekuensinya juga harus kamu tanggung sendiri. Hongzhou? Ada kabar dari Hongzhou? Kak Liu, terima kasih atas bantuanmu selama ini. Tapi, habis manis Sepa dibuang.
Aku tidak mau ikut tenggelam dengan kapal lapukmu ini. Mobil dan tas yang kamu beri, dan juga uang 100 juta. Yang diganti Lu Hansu. Semuanya aku terima dengan senang hati. Anggap saja sebagai ganti rugi atas masa mudaku. Da. Xiao Chenjai. Dasar Beijinggan. Xiao Chenjai. Kamu berani memblokirku. Ada orang? Halo, tolong tanda tangan paketnya. Hanzhou. Aku salah. Aku benar-benar salah. Hanzhou. Aku tidak sanggup lagi. Aku tahu aku salah. Baru sekarang aku sadar. Betapa bodohnya aku dulu. Sudah selesai? Hanzhou. Aku yang salah. Aku yang tergoda. Aku seharusnya tidak. Demi Xiaoqing your SI Bejingan ITU. Berkali-kali mengkhianatimu. Minyakiremu. Kumohon maafkan aku. Kumohon maafkan aku. Beri aku kesempatan lagi. Boleh? Aku akan bersama kamu dengan baik. Kita bersama-sama berbakti pada ibu. Ya. Kumohon. Beri aku kesempatan lagi. Ya. Lu Ruyan. Terkadang. Setelah salah jalan, sulit untuk kembali. Antara kita berdua sudah berakhir sejak lama. Tidak. Jangan. Lu Hanzhou. Hanzhou. Sayang, siapa itu? Bukan siapa-siapa. Kuma. Orang yang tidak penting. Halo. Bagian keamanan. Kalau masih membiarkan orang tidak penting masuk, kalian semua mengundurkan diri. Ini perjanjian pengalihan saham. Semua saham atas namaku akan kuberikan padamu. Baik. Selamat, Direktur Lu. Selamat, Direktur Lu. Selamat, Direktur Lu. Selamat, selamat. Selamat, selamat. Makan satu lagi. Xiao Qingye. Kamu diduga melakukan penggelapan, harta orang lain dalam skala besar, serta pencurian. Ikut kami. Ini pasti palsu. Ini tidak mungkin. Sisi, tolong aku. Kalian mau apa? Pada pacarku? Aku sarankan kamu, cari pacar lain saja. Soalnya dia kejahatannya besar, tertangkap basah. Seumur hidup tidak akan bisa keluar lagi. How? Sekarang, mari kita sambut pembuka era baru. Kepala Petugas Teknologi Grup Jingze, Bapak Yuanzu. Bagus. Bagus. Sungguh muda dan berbakat. Bagus. 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 Halo semuanya. Saya Lu Hanzu.